Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal tentang konsep komprehensif yang berhubungan dengan gaya gesek. Berikut soalnya. Sebuah balok bermassa 1 kg mula-mula diam berada di atas permukaan lantai yang kasar. Kemudian balok tersebut ditarik dengan gaya F pada arah horizontal. Diketahui koefisien gaya gesek statis dan kinetis secara berturut-turut adalah 0,4 dan 0,2. Dengan mengambil nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, lengkapilah tabel berikut ini. Catatan Fs, Fk, dan A secara berturut-turut menunjukkan vektor gaya gesek statis, gaya gesek kinetis, dan percepatan balok. Kunci untuk menyelesaikan dan melengkapi tabel yang ada di dalam soal ini adalah kita harus menentukan dulu nilai Fs maksimum, gaya gesek statis maksimum. Karena ingat konsep yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa ketika nilai Fs maksimum sudah diketahui, maka gaya eksternal F besar yang bernilai di bawah Fs maksimum itu akan mengakibatkan balok dalam keadaan diam. Dan gaya eksternal yang melebihi gaya gesek statis maksimum itu akan mengakibatkan balok dalam keadaan bergerak, sehingga nanti kita bisa analisis dengan lebih mudah. Untuk menghitung berapa besarnya Fs maksimum, kita perlu terlebih dahulu menggambar diagram gaya tanpa adanya gaya eksternal. Jadi kalau digambar kira-kira seperti ini. Ada balok, saya gambarkan ulang, ada di atas lantai. Jadi balok ini karena memiliki massa, maka balok memiliki berat dengan vektor gaya W ke bawah, dan gaya normal itu mengarah ke atas. Dalam konteks ini, karena tidak ada pergerakan dalam arah vertikal, kita bisa dapatkan bahwa sigma F dalam arah vertikal itu sama dengan 0. Ini kita punya N ditambah dengan W itu sama dengan 0, sehingga vektor N sama dengan min vektor W, atau kalau kita bicara besarnya saja kita akan dapatkan bahwa N itu sama dengan W dan sama dengan M kalikan G. Ini adalah informasi penting untuk kita bisa mengetahui nilai dari Fs maksimum. Kita tahu bahwa Fs maksimum nilainya adalah mu S dikalikan dengan N. N di sini tidak lain adalah M kali G, berarti nilainya adalah mu S dikalikan dengan M kalikan G. Kita ambil nilainya sekarang, bahwa mu S itu besarnya adalah 0,4 tanpa satuan karena dia adalah koefisien gaya gesek. Lalu kemudian M itu adalah 1 kg, kita tulis 1 kg, dan percepatan gravitasi bumi itu di dalam soal diberikan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa Fs maksimum itu nilainya sama dengan 4 Newton. Nah, ini yang menjadi kunci penting dalam penyelesaian soal ini. Dan berikutnya, kita juga perlu menghitung gaya gesek kinetis. Bahwa gaya gesek kinetis Fk nilainya itu sama dengan mu K dikalikan dengan N. Kita sudah tahu bahwa nilai N itu sama dengan M kalikan G, sehingga kita bisa dapatkan bahwa mu K itu adalah 0,2 dikalikan dengan 10 Newton. Sehingga nilainya akan sama dengan Fk di sini tidak lain sama dengan 2 Newton. Lagi-lagi ini adalah informasi yang penting untuk kita menyelesaikan melengkapi tabel tersebut. Kalau kemudian kita punya situasi yang pertama, kita sebut situasi A misalkan, jika gaya eksternal yang diberikan itu kurang dari gaya gesek statis maksimum, maka keadaan gerak yang dialami oleh balok adalah diam. Dan karena baloknya diam, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah Fs, gaya gesek statis, dan nilainya sama dengan gaya eksternal yang diberikan. Untuk situasi B, jika gaya eksternal yang diberikan itu sama nilainya dengan gaya gesek statis maksimum, maka kita bisa dapatkan kondisi atau keadaan gerak yang kita sebut sebagai keadaan tepat akan bergerak. Nah, dalam keadaan gerak seperti ini, maka nilai Fs gaya gesek statis yang bekerja itu adalah gaya gesek statis maksimum yang tidak lain sama dengan 4 Newton. Tadi kita sudah hitung.
Lalu kondisi yang C, ketika gaya eksternal yang diberikan itu melebihi gaya gesek statis maksimum, maka kita akan dapatkan bahwa balok tersebut dalam keadaan bergerak. Dan karena dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetik dan nilainya lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Berapa nilainya? Dia sama dengan 2 Newton. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, ini nilainya adalah 2 Newton. Dan karena keadaannya bergerak, maka di sini juga ada percepatan yang nanti kita bisa hitung berapa nilainya. Kita lihat untuk kasus yang pertama dulu, yang A. Yang A itu kondisi ketika F kurang dari Fs maksimum. Fs maksimumnya adalah 4 Newton, maka nilai gaya eksternal yang kurang dari 4 Newton itu adalah 3, 2, 1. Dan 0 berarti tidak ada gaya ya, tentu saja. Jadi kita punya dua kemungkinan untuk hal ini, ke kanan atau ke kiri. Untuk kasus yang A itu, di mana F kurang dari Fs maksimum, kita bisa dapatkan bahwa balok itu didorong ke kanan yang pertama dengan gaya eksternal. F, ini diagram gayanya. Kemudian pada balok ini juga masih bekerja gaya berat W dan gaya normal N ke atas. Gaya gesek yang bekerja karena dorongannya ke kanan itu berarti ke kiri F. Fs. Nah, dan perhatikan bahwa untuk situasi di mana F besar kurang dari Fs maksimum, maka benda masih dalam keadaan diam. Karena benda dalam keadaan diam, maka sigma F itu harus sama dengan 0. Sigma F yang di vertikal sudah sama dengan 0, sigma F yang horizontal itu juga harus sama dengan 0. Karena sigma F yang horizontal sama dengan 0, maka mau tidak mau F eksternal ini harus sama dengan gaya gesek statis. Sehingga untuk F eksternal yang sama dengan 3I Newton, maka harus dilawan oleh gaya gesek statis yang nilainya sama tetapi arahnya ke kiri, sehingga min 3I Newton. Ketika gaya eksternal itu sama dengan 2I Newton, maka nilai gaya gesek juga kemudian harus sama, tetapi berlawanan arah. Sehingga kita dapatkan min 2I Newton. Ini kemudian kita butuhkan supaya benda dalam keadaan diam. Dan ini sama untuk situasi di mana balok itu didorong ke arah kiri. Karena balok didorong ke kiri, gaya gesek yang bekerja itu adalah ke kanan dan besarnya adalah Fs. Karena masih dalam kategori F kurang dari Fs maksimum sehingga benda dalam keadaan diam. Dan karena gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis, maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa gaya gesek kinetis untuk kasus A ini di mana F kurang dari Fs maksimum itu sama dengan 0. Ya, itu berarti tidak ada gaya gesek statis. Jelas kenapa? Karena bendanya dalam keadaan diam. Dan karena benda dalam keadaan diam, maka kita juga bisa simpulkan bahwa nilai percepatannya sama dengan 0 atau vektor percepatan sama dengan 0. Lalu yang kedua, yang B. Untuk yang 4 Newton ke kanan, itu gambarnya seperti ini. Ada gaya eksternal, dalam hal ini besarnya F eksternal sama dengan Fs maksimum sama dengan 4 Newton, maka kita bisa dapatkan dua situasi seperti ini. Kalau didorong ke kanan, maka gaya gesek yang bekerja itu akan ke kiri. Ini adalah Fs maksimum. Dan karena gaya yang bekerja pada balok ke kiri, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah ke kanan sebesar Fs maksimum. Dan dalam situasi ini, benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Dan karena benda atau balok itu tepat akan bergerak, maka percepatan yang dimiliki itu adalah sama dengan 0, belum memiliki percepatan. Sehingga karena juga belum tepat akan bergerak, maka konsekuensi yang juga dimiliki adalah bahwa gaya gesek kinetis itu sama dengan 0. Nah, ini yang penting. Lalu kita masuk pada situasi yang C, kasus yang C, di mana gaya eksternal yang bekerja itu melebihi gaya gesek statis maksimum. Maka benda itu dalam situasi yang
bergerak. Karena bergerak, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetik. Karena gaya gesek kinetik yang bekerja, maka kita bisa simpulkan bahwa gaya gesek statisnya itu sama dengan 0. Karena gaya eksternalnya F besar itu ke kanan, maka gaya gesek kinetik yang bekerja itu adalah ke kiri. Ini adalah FK. Jika balok kemudian diberikan gaya eksternal yang arahnya ke kiri, maka kemudian wajib ada gaya gesek yang menghambat gerakan benda ini dan arahnya ke kanan, sehingga FK ke kanan. Dan karena balok didorong ke kanan pada gambar yang sebelah ini, maka balok akan bergerak dengan percepatan yang arahnya ke kanan. Sebaliknya, untuk gambar yang sebelah kanan ini, percepatan balok dalam hal ini adalah ke kiri. Dalam hal ini yang perlu diingat adalah bahwa berapapun gaya eksternal yang bekerja, sepanjang F eksternal ini melebihi gaya gesek statis maksimum, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetik yang nilainya selalu konstan. Yaitu tadi sudah kita hitung bahwa FK itu sama dengan 2 Newton. Besarnya sama dengan 2 Newton. Tinggal kita lihat kalau kemudian untuk kasus yang gambar sebelah kanan ini, maka FK itu berarti positif 2 I Newton. Kalau yang di sebelah kiri berarti karena FK-nya itu ke kiri arahnya, maka FK secara vektor itu sama dengan minus 2I Newton. Sehingga kita bisa lengkapi tabel itu dengan melakukan perhitungan yang seperti ini. Untuk F eksternal yang lebih besar dari 4 Newton, kita hitung dari 5I berarti ini sama dengan 5I Newton, maka kita akan dapatkan bahwa gaya gesek kinetis itu nilainya sama dengan 2 Newton tapi ke arah I negatif, sehingga min 2I Newton. Oleh karena itu kita bisa hitung sekarang percepatan yang dialami adalah sigma F dibagi dengan M. F itu vektor, sehingga kita dapatkan 5I dikurangi 2I Newton dibagi dengan 1 kilogram. 5 dikurangi 2, 3. Berarti percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat ke kanan. Ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk menjawab dan melengkapi semua tabel yang ada di sini. Sehingga oleh karena itu, hasil yang didapatkan adalah seperti yang tertampil di tabel ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.